Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai fillah, ada satu mukhtatafat yang berbunyi wan nasu alfun minhum kawahidin wa wahidun kal alfi in amru ana wa afatul aklil hawa paman ala hawahu akluhu faqad najah awil ala sabril jamil fa innahu amna'u ma la dhabihi ulul hijah. La ta'jabanna min halikin kaifa hawa bal fa'jabanna min salimin kaifa najah wa innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Asdiqai fillah, ini mukhtatafat mempunyai sebuah makna yang begitu dalam. Dalam sebuah sarahnya dikatakan wa nasu alfun minhu kawahidin wa wahidun kal alfi in amru ana. Ada sekelompok manusia yang begitu banyak tapi dianggapnya tidak mempunyai potensi apa-apa, tidak memiliki potensi apa-apa, maka dianggapnya seorang walaupun jumlahnya 1000. Tapi ada orang yang jumlahnya cuma 1, itu dianggap 1000 karena mempunyai kesungguhan dan mempunyai sebuah potensi pemikiran yang baik. Jadi bukan ternyata kuantitas yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah sebuah kualitas. Ketika manusia mempunyai sebuah kualitas yang baik, maka dia akan dianggap mempunyai banyak kuantitas. Tapi begitu banyak kuantitas manusia, kumpul manusia, bahkan 1000 manusia yang tidak mempunyai sebuah kualitas, orang nggak makan layu bali, tidak akan anggap itu, bahkan dianggap seorang. Jadi wan nasu alfun minhum kawahidin wa wahidun kal alfi in amru ana. Lalu selanjutnya dikatakan wa afatul aklil hawa paman ala hawahu akluhu faqad najah. Dan bencana dari orang-orang yang berpikir itu adalah ketika dia sudah mengedepankan hawa nafsunya dan membelakangkan pemikiran-pemikirannya. Tapi orang yang selalu mengedepankan pemikirannya adalah orang-orang yang sukses. Jadi sesungguhnya hawa nafsu itu menjadi sebuah penghalang kesuksesan manusia ketika hawa nafsu itu tidak dimanage dengan baik. Bahkan orang yang hebat, kalau kata Nabi itu laisa sadidu bisur'atin innama sadidul ladzi yumliku hawa nafsi indal ghadab. Jadi sesungguhnya bukan seorang yang kuat itu adalah ketika dilihat badannya yang kekar. Tidak. Tapi orang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Jadi mengendalikan hawa nafsu yang merupakan sebuah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan sebuah potensi tersendiri atau kecerdasan manusia yang luar biasa yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi ketika hawa nafsunya menjadi ke depan, itulah sebuah bencana. Karenanya awil ala sabril jamil fa innahu amna'u ma la dhabihi ulul hijah. Jadikanlah kesabaran itu menjadi sebuah benteng untuk memperkokoh sebuah eksistensi kita. Karena kan kita yakin bahwa ketika kita mau melaju, melangkah ke depan, itu halangan, rintangan, cobaan itu pasti ada. Karenanya mesti ada bentengnya. Nah, kesabaran itu adalah benteng daripada sebuah terpaan, halangan, ujian dan segala macam. Bahkan dalam satu buah mukhtatafat dikatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Jadi kesabaran itu adalah sesuatu yang dapat membantu kita dalam mengerjakan, menyelesaikan segala sesuatunya. La ta'jabanna min halikin kaifa hawa bal fa'jabanna min salimin kaifa najah. Kita nggak usah heran terhadap seseorang yang dulu misalnya karirnya bagus, melesat bagus, tapi ketika mengedepankan hawa nafsu, dia menjadi terpuruk, menjadi sengsara, makan kebelangsap. Tapi kita mesti takjub, mesti heran, mesti berpikir luar biasa dan menghormati orang yang selamat, bisa sukses
menuju sebuah prestasi yang lebih baik. Jadi bisa kita ambil pelajaran, oh kenapa dia bisa berhasil. Disitulah kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang penting dari orang-orang sukses dalam mengerjakan sesuatunya. Tentu ada tahapan-tahapannya. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sukses, insya Allah kesuksesan juga akan mengikuti kita. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang keterbelakang dan segala macam, maka itu juga akan mempengaruhi pola pikir kita. Karenanya dalam hidup di dunia ini kita mesti membuat sebuah kebaikan-kebaikan yang mesti kita lakukan untuk menorehkan sejarah. Karena dalam bait terakhir dikatakan innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa. Jadi sesungguhnya manusia itu bukan pembaca sejarah. Manusia itu bukan cuma ngamatin sejarah, tapi manusia itu adalah penoreh sejarah, penentu sejarah, pembuat sejarah. Maka buatlah sejarah yang baik dalam hidup ini untuk bisa dikenang, dicontoh, ditiru oleh generasi yang akan datang. Jadi ketika kita menorehkan sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi sebuah sandaran buat anak keturunan kita semua. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan sebuah semangat potensi kita, terutama ketika Allah memberikan akal pikiran kepada kita untuk senantiasa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena orang tidak dilihat dari sebuah kuantitas, tapi seseorang dilihat dari sebuah kualitas. Ketika mempunyai kualitas, maka orang akan menghormati dan menghargai kita semua. Oleh karena itu, 1001. Jangan pilih yang 1000, tapi jadikan yang satu menjadi 1000. Jangan jadi 1000 menjadi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.